Ada yang di enggak ya? Aku di Serang tapi tidak terasa gempa. Oh, Rasanya tadi pas doa, makanya aku tadi nengok. Di Soalnya sini nggak goyang. kerasa gempa sih di BSD. Thomas di bed. adanya hujan petir. Aku tadi makanya nengok ngelihat kok goyang. Aku di atas kan soalnya. Ini barusan WA aku berbunyi ada yang berasa gempa. Nah, berarti beneran Kak. Bener ya? Di WA aku barusan ada yang berasa gempa. Nah, udah berarti mungkin Bener ya? Jadi makanya pas kamu doa aku ngeliatin soalnya agak goyang. Tapi sebentar aja sih. sampai terguncang ya Aku bumi. berdoa sampai guncang. Oke. Langsung kah? Yes, Kak. Sudah. Oke. Oke. Aku minta sharing dong. Eh, sharing Ya, screen. silakan Kak. Harusnya sudah bisa. Iya. Sebentar, sebentar. Ya, jadi ini saya memberi judul menemukan diri yang otentik ya, teman-teman, dalam perjalanan iman Kristen. Jadi, judul ini sebetulnya muncul setelah berdiskusi dengan Abed kan awalnya mau melanjutkan tema penyangkalan diri gitu ya. Lalu saya sempat diskusi sama Abed eh belakangan gitu. Kayaknya di home ini saya udah berapa? 6 bulan, 7 bulan yang lalu kali ya. Nggak ketemu teman-teman ya, hampir setengah tahunan kayaknya. Em, dalam eh ya praktek saya konseling, dalam menemukan, membantu orang-orang gitu ya. eh Satu fenomena yang saya temukan juga juga masih menjadi pergumulan diri sendiri. Di zaman modern ini, disconnected dengan diri sendiri itu sangat mungkin terjadi. Jadi ada masalah-masalah yang dialami oleh manusia yang sebetulnya akarnya adalah karena kita sibuk terkoneksi dengan orang di luar diri kita, kerjaan, kesibukan di luar diri kita, sampai kita somehow itu kehilangan diri kita. Ya, gitu. Kehilangan diri kita. Nah, kemudian kalau kita renungkan, kembali lagi dalam dalam kekristenan seringkali kan kita ini terjebak kepada jargon ya. Misalnya ketika dikatakan kalau mau ikut Yesus, menyangkal diri, pikul salib. Nah, pertanyaannya kan apakah menyangkal diri itu sama dengan kehilangan diri? Karena ini banyak yang menjadi, menurut saya agak meleset ya. Karena gini, contoh konkretnya misalnya aktif layanan, hmm, semua kegiatan gereja pasti ada gitu ya. Aktif lah, pokoknya beraktivitas melayani gitu. Tetapi kemudian di saat-saat dia sendiri, di saat-saat eh kalau sudah pun punya keluarga, di saat dia bersama keluarga, somehow tuh menemukan ketidakbahagiaan, ketidakpuasan, kayak merasa capek gitu ya, merasa sepi gitu. Kalau yang belum punya keluarga apalagi terus kemudian merasa sepi, merasa semua aktivitas kerja maupun pelayanan itu seperti rutinitas yang memakan tenaga, em, tapi somehow tidak membuat fulfill, tidak membuat diri menjadi penuh begitu. Lalu nanti eh, perkembangan perilaku selanjutnya adalah eh itu, misalnya kalau sudah menikah, relasi pernikahannya yang sudah berjalan cukup lama misalnya tidak harmoni, atau kemudian kalau misalnya relasi orang tua anak bermasalah gitu ya. Jadi dinamika-dinamika seperti ini yang kemudian
Bahkan ada nih ya, satu yang saya ya belum lama menemani gitu. Di hari yang sama, waktu saya lihat postingan Instagram dari pasangan suami istri ini, it's all look good gitu. Pelayanan bareng di gereja, 17 Agustus kemarin biasa pakai baju-baju daerah gitu ya, karena pas 17 Agustusnya hari Minggu. Tapi di hari yang sama, istrinya WA sama saya, oh mereka sedang punya masalah besar gitu. Ya ini kadang-kadang kan malah terjadi di keluarga-keluarga yang pendeta, pelayan gitu. Kayak tuh saya mikir gitu, betul nggak ada orang yang sempurna, tetapi seakan-akan nggak jadi diri yang otentik kan. Apa yang muncul di mimbar dan apa yang ada di kehidupan sehari-hari di keluarga itu nggak sama gitu loh. Jadi perenungan-perenungan saya terhadap fenomena-fenomena inilah yang kemudian membuat saya ingin berbagi ke teman-teman dengan topik ini ya. Jadi bagaimana menyangkal diri itu bukan berarti kehilangan diri, tapi justru kita perlu kenal diri kita. Bagaimana kita bisa menyangkali sesuatu yang kita tidak kenali kan gitu. Coba coba dipikirkan. Bagaimana kita bisa bisa menyangkali sesuatu atau bagian yang kita tidak kenali. Kan gitu ya. Jadi bagaimana kita menemukan diri otentik kita dalam perjalanan iman Kristen. Karena saya agak khawatir kalau menyangkal diri itu dianggap semata-mata hanya ya secapek apapun tetap harus aktif pelayanan. Jadi akhirnya terjebak kepada aktivitas religius, aktivitas agama. Tetapi perenungan perjalanan iman spiritual tidak terjadi. Gitu. Apalagi kita hanya bergerak dari satu event rohani kepada event rohani yang lain gitu ya. Dari satu khotbah ke khotbah yang lain, dari satu sharing ke sharing yang lain, tapi tidak punya kesempatan untuk benar-benar eh, mengunyah dan mengaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Nah, dengan dasar itu saya ingin mengajak ada dua video dari ini Bible Project ya. Nah, kalau teman-teman follow Bible Project is one of sangat bagus ya visualisasi dari Alkitab. Nah, saya mendasari dengan uh, gambaran dari 3 literatur hikmat di Alkitab, yaitu Amsal, Pengkhotbah, dan Ayub. Nah, ini hari ini malam ini sharingnya mungkin sedikit filosofis ya, filosofis dulu gitu. Apa sih wisdom tentang kehidupan? Nah, 2 video saya putarkan dulu, nanti setelah itu kita bisa diskusikan poin-poinnya seperti apa. We're exploring 3 books in the Bible known as the wisdom literature: Proverbs, Ecclesiastes, and Job. And they're all asking the question, what does it mean to live well in this world? So we've looked at Proverbs, who you could think of as a bright young teacher. She's all about pursuing wisdom, an attribute of God that's woven into reality. And she's optimistic that if you use wisdom, you will build a successful life. But then we come to Ecclesiastes, who's more like this sharp, middle-aged critic. And he says, You think using wisdom will bring you success. You'd better think again, because life here under the sun is meaningless. And that's a phrase he uses a lot in this book. but to understand this book, we have to realize first that we're hearing two voices. So first there's the teacher, and we've been calling him the critic. He's the main voice in the book. But he is introduced to us by another figure, the author. And he's the one who's collected the critic's words, and then at the end of the book summarizes everything and gets the final word. So why does the author want us to hear from the critic? Well, he wants to turn your view of the world upside down, and he's going to let the critic explore three really disturbing things about the world. And we should warn you, these are pretty intense. Yeah. So the first is the march of time, or as the critic says, Generations come and generations go, but the earth, it's been here long before us and will be long after. No one remembers people from long ago, and all the people yet to come
they too will be forgotten by those who come after them. So, on a cosmic scale, you and I, we are just a blip. Stars are born, and then they die and form planets which orbit new stars, and those planets, they change over time and eventually burn out. And amidst this cosmic backdrop, my entire existence is like a blink in time. Which leads to the critic's second disturbing observation, that we are all going to die. Humans face the same fate as the animals, death. All people, the righteous and the wicked, the good and the bad, those who offer sacrifices to God and those who do not, they all share the same destiny. All this activity and madness, then we all join the dead. Man, this book is depressing. And so is the final disturbing thing for the critic, and that is life's random nature. So in Proverbs, life isn't random. There's a clear cause and effect relationship between doing the right thing and being rewarded. But the fact is that life doesn't always work that way. The critic has observed a glitch in the system. He calls it chance, or in his words, The race doesn't always go to the swift, or the battle to the strong, nor does food always come to the wise, or wealth to the brilliant, or favor to the educated. Time and chance happen to them all. So his point is that you can't really control anything in life. It's just way too unpredictable. So if I want to master life, Then you're setting yourself up for a fall. Now, throughout the book, the critic uses a metaphor to tie together all of these disturbing ideas. Nearly 40 times he says that everything in life is hevel. It's a Hebrew word that means smoke or vapor. Like smoke, life is beautiful and mysterious. it takes one shape, and before you know it, it takes a new shape. And smoke looks solid, but try and grab it, it'll slip right through your fingers. And when you're stuck in the thick of it, like fog, it's impossible to see clearly. Now, our modern translations have lost the metaphor, and they usually translate hevel as meaningless. But if you read closely, the critic isn't saying that life has no meaning, but rather that its meaning is never clear. Like smoke, life is confusing, it's disorienting and uncontrollable. So what are we supposed to do with all of this? Well, surprisingly, the critic first of all acknowledges the perspective of Proverbs. He says it's a really good idea to learn wisdom and to live in the fear of the Lord. Really? I mean, he just said that doesn't guarantee success. But he knows it's the right thing to do. But secondly, and more often, he says that since you can't control your life, you should stop trying. Learn to hold things with an open hand because you really only have control over one thing, and that's your attitude towards the present moment. Stop worrying, he says, and choose to enjoy a good conversation with a friend, or the sun on your face, or a good meal with people that you care about. The simple things in life. Yes, and both the good things and the bad, because both are rich gifts from God. And that's the surprising wisdom of Ecclesiastes. Listening to the critic is painful and can lead you into some dark places. And that's why the author speaks up at the end of the book. He doesn't want you to lose hope. He wants to make you humble into someone who trusts that life has meaning even when you can't make sense of it, that one day God will clear the hevel and bring his justice on all that we've done. And so he tells us that the proper response to all of this is to fear the Lord and keep his commandments. And that's the book of Ecclesiastes. Now, there's one more voice in the Bible's wisdom literature, and that's the book of Job. And he will bring us the final, much-needed perspective on our journey into wisdom. Hey, thanks for watching this video. We make a lot more videos like this one here. Ini dilihat sendiri ya, ini pembuatnya. Saya lanjutkan dulu ke Ayub. Nah, teman-teman tangkap ya, tadi ada 2 kitab, nanti kita rekap. Ini yang Ayub ya. There are 3 books in the Bible known as the wisdom literature: Proverbs, Ecclesiastes, and Job. The first, Proverbs, showed us that God is wise and just. Yeah, we learned that God has ordered the world so that it's fair. The righteous are rewarded, the wicked are punished. In other words, you get what you deserve. But then we meet Ecclesiastes, who observes, people don't
always get what they deserve. Yeah, he said the world isn't always fair, that life is unpredictable and hard to comprehend, just like smoke. And this makes you wonder, okay, well, is God wise and just? Exactly. And so it's that question that is being explored in the final book of wisdom, Job. All right, let's dive in. So Job begins with a strange story that takes place up in the heavens, which are described something like a heavenly command center. So God is there with these angelic creatures called the sons of God, and they're all there reporting for duty. And God points out this guy Job, his servant, showing how righteous and good he is. And then one of these angelic creatures approaches. He's referred to in Hebrew as the Satan. The Satan. Who is this? Well, this word is actually a title, which literally means the one who is opposed. So out of this whole crew, he is the one questioning how God is running the world. And he proposes that Job might not actually love God, that he's only a good person because God rewards him. If God were to take away all of the good things he gave to Job, then we would see his true colors. So he thinks Job is just working the system? That's exactly right. Maybe he's obeying just to get what he wants. So God agrees to this experiment and allows the Satan to inflict suffering on Job. And Job loses everyone and everything that he cares about. It is devastating. And remember, he deserves none of this. God himself said so. The remarkable thing is that in the midst of all this suffering, Job still praises God. At least for chapters 1 and 2. But then in chapter 3, we find out how he's really feeling inside. He unleashes this poem that reveals this devastation. It's a long, elaborate curse on the day that he was born. After this, some of Job's friends come to visit him to offer their help. And all of them are like, Job, you must have done something horribly wrong to deserve this. After all, we know God is just, and we know the world is ordered by God's justice and fairness, so you must be getting what you deserve. And for the next 34 chapters, the friends and Job go back and forth in very dense Hebrew poetry. His friends keep speculating about why God might have sent such suffering, and they even start making up lists of hypothetical sins that Job must have committed. But after each accusation, Job defends his innocence. And Job is innocent. He is. He's also on an emotional roller coaster. At some moments, he's very confident that God is still wise and just. Yeah, in other moments, he's doubting God's goodness. He even comes to accuse God of being reckless, unfair, and corrupt. So by the end of the dialogues, Job demands that God come and explain himself in person, and God does so. He comes in the form of a great storm cloud. Now, God doesn't give Job a direct answer. He doesn't tell Job about the conversation with the Satan. Yeah, he does something very different. He takes Job on a virtual tour of the universe. He shows Job how grand the world is, and he asks him if he's even capable of running it or understanding it, just for a day. He shows Job how much detail there is in the world, things that we might see every day, but really don't understand at all. But God does. He knows it all intimately. He pays attention to the beauty and operations of the universe in ways that we haven't even imagined and in places that we will never see. Then to conclude, God shows Job two wondrous beasts and brags about how great they are. Yeah, they are dangerous. I mean, they would kill you without even thinking about it. And God says they're not evil. They're actually a part of his good world. And then that's it. That's God's whole defense. It's kind of weird. I mean, what was this all about? It seems to be this. From Job's point of view, it looks like God is not just. But God's perspective is infinitely bigger. He's dynamically interacting with a whole universe of complexity when he makes decisions. And this is what God calls his wisdom. So Job asking God to defend himself is actually kind of absurd. He couldn't comprehend this kind of complexity even if he wanted to. So where does this leave us? Well, it leaves Job in a place of humility. He never learned why he suffered, and yet he's able to live in peace and in the fear of the Lord. But
that's not where the book ends, because after this, God restores to Job double everything he had lost. And this, again, is surprising. I mean, is this a reward? Is God saying, congratulations, Job, you passed this elaborate test? No, I mean, the whole book just made the point that Job losing everything was not a punishment, and so now getting it back isn't a reward. So why does he get it back? Well, apparently, God, in his wisdom, decided to give Job a gift. We don't know why. But what we do know is that Job is now the kind of person who, no matter what comes, good or bad, he can trust God's wisdom. And that's the book of Job, and the end of our wisdom series. These biblical books of wisdom are amazing. Each one offers a unique perspective on the good life, and you need to hear all of them together as you learn to live with wisdom and in the fear of the Lord. Menarik ya, teman-teman. Nanti silakan explore sendiri. Bible Project ini membuat kitab-kitab itu mudah dipahami. Dan pembuatnya mereka betul-betul scholar, jadi teolog-teolog yang memahami betul setiap tulisan. Kalau kemudian yang saya appreciate adalah memvisualisasikan. Jadi menjadi narasi yang mudah dicerna daripada kalau kita baca tulisan. Nah, teman-teman, poin-poin yang saya peroleh gitu ya. Kalau dari kitab Amsal itu kan jelas, tadi digambarkan dengan pengajar perempuan yang smart, bright. Pokoknya hidup tuh ada aturan mainnya. Kalau kamu taat, berbuat baik, diberkati. Kalau tidak, pasti ada konsekuensi. Artinya hidup dengan hikmat, Amsal kan selalu mengajarkan kita begitu. Carilah hikmat, kejarlah hikmat, maka akan memperoleh kehidupan yang baik dan sukses. Tapi ternyata itu nggak komplit. Makanya literature of wisdom itu, dulu saya juga kalau baca pengkhotbah itu depressing loh. Kalau baca pengkhotbah tuh kayak ini apa sih gitu ya. Dan juga kitab Ayub. Itu kan dua kitab yang kayaknya paling malas deh dibahas gitu. Kayak kok nakutin amat ya kehidupan mengikut Kristus gitu. Tapi ternyata saya justru merenungkan bahwa ya inilah perspektif dalam hidup. Kita nggak bisa melihat kehidupan itu hanya dari sisi happy doang, senang doang. Lalu kita menolak pain, menolak penderitaan, menolak kegagalan. Nah, kalau tadi saya awali ya dari perspektif saya sebagai psikolog. Banyak orang yang tidak resilience, yang tidak mampu bangkit dari permasalahan dalam hidup. Karena punya sebuah mindset, masa sih kalau ikut Tuhan kok gagal gitu ya? Dan judgment di kalangan komunitas Kristen itu kan juga tinggi sekali gitu. Contoh lain lah, belum lama saya juga merenungkan waktu itu dengerin podcastnya podcastnya mamahnya Oscar Lawalata diwawancara oleh Chris Tahir kalau nggak salah, atau Melanie Ricardo. Yang Oscar yang kemudian sekarang udah jadi Asia itu. 2 tahun lalu saya juga nonton di Metro. Dan buat saya, Oscar Lawalata itu transgender yang elegan. Nah, dia sama sekali nggak, teman-teman tahu ya, Oscar Lawalata udah mengubah kelaminnya menjadi perempuan, dan itu pun di usia 40 tahun, melewati berbagai proses panjang. Lalu kan di podcast itu kan, Regi Lawalata kan orang Manado, Kristen kuat itu. Nah, kemudian bagaimana dia diceritakan juga sangat bergumul. Dan sampai hari ini kan itu kemudian akan selalu menjadi ranah abu-abu. Nah, ada satu momen ketika Regi kan bilang ya, di situ titik itu dia istilahnya menyerah ya, karena waktu Oscar-nya bilang, aku udah gelap. Kalau misalnya aku tidak boleh mengubah ini, aku akan mengakhiri hidupku gitu kira-kira. Nah, pada poin itu kan, coba kalau kita diperhadapkan dengan value kekristenan kita, itu abu-abu loh. Terus bahkan Oscar sendiri kemudian bertanya ke mamanya, kenapa Tuhan bikin aku kayak gini? Nah, jadi teman-teman, ada hal-hal dalam hidup. Betul, Pak. Gitu. Lah, Iya. saya paham lah mereka. Ya. Ada hal-hal dalam hidup yang kita nggak bisa jelaskan. Nah, itu tadi kan kemudian kalau
perhatikan tadi di kitab Ayub, perspektif Tuhan tuh jauh melebihi perspektif kita. Kompleks dan meliputi keterkaitan dengan alam semesta. Itu sekarang saya baru mengerti waktu baca kitab Ayub, ngapain sih diceritakan hewan-hewan di mana-mana. Saya juga waktu itu bingung kalau baca kitab Ayub, ini maksudnya apa gitu kan ya. Ternyata itu sebuah proses di mana waktu Ayub bertanya ke Tuhan, kenapa engkau membuat aku mengalami penderitaan? Defend yourself, God, gitu ya. And then God defends himself dengan menjelaskan kompleksitas perspektifnya, wisdomnya. Yang intinya manusia dengan segala kemampuannya tidak akan pernah bisa memahami. Kita nggak bisa loh bilang bahwa, saya juga jadi merenung gini, kita juga nggak bisa bilang nih misalnya kalau tadi case-nya Asya gitu ya, is it wrong? Is it sin? Dia nggak masuk surga? Nggak tahu. Saya akhirnya gitu kan. Yang kemudian, ya seperti biasa ya teman-teman, agama itu kan kadang-kadang membuat kita moralis. Nah, kembali dulu ya. Jadi kalau Amsal tentu jelas aturan main, tapi ternyata di pengkhotbah, fakta-fakta, waktu itu terbatas, manusia pasti mati. Itu kan menggetarkan jiwa kan, kayak mau kita hidup taat, mau kamu jadi orang baik, jadi orang jahat, ujungnya tetap sama, mati. Waktu limited. Nah, di situ kan mulai goyah. Apa iya Tuhan adil? Kan gitu. Kalau kita hanya melihat perspektifnya tuh hitam putih, moralnya tuh moral hitam putih. Kehidupan, nah ini juga yang seperti asap yang tadi hafal ya hafel ya bahasa Ibrani-nya. Bukan berarti meaningless. Dulu saya pahami juga, wah pengkhotbah tuh berarti hidup nggak ada artinya, ya udah nggak usah dijalanin gitu kan ya. Nah, seperti asap yang satu kali di saat tertentu bentuknya kayak kayak apa misalnya kayak kunci tadi. Nanti bentuknya berubah lagi. Terus asap itu ketika kita mencoba menggenggam, dia akan meluncur dari genggaman kita. Jadi setidak bisa diprediksi itu hidup itu. Hidup itu tidak bisa diprediksi. Ya misalnya belum lama apa 17 Agustus kemarin. Rame itu ya, orang bicara, wah perekonomian kita kacau, pajak naik 300%, bla 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 bla. Orang berusaha, belum lama saya ketemu temen, dia bilang, saya udah mulai mengganti tabungan-tabungan saya ke dolar, ke emas gitu. Antam udah habis tuh emasnya. Jadi orang sudah mulai bersiap-siap karena tahun depan dibilang akan resesi. Gitu ya. Ya, terus kemudian kita gimana? Mau cemas, mau gimana gitu kan ya. Jadi kehidupan tidak bisa diprediksi, seperti asap mudah berubah. Nah, kemudian di akhir pengkhotbah dikatakan yang dapat kita kendalikan adalah respon terhadap situasi. Situasi sama sekali nggak bisa kita kendalikan. Orang lain pun tidak bisa kita kendalikan. Nah, dari situ saya berpikir, jika demikian menjadi amat sangat penting untuk kita tuh terkoneksi dan memahami diri kita. Karena satu-satunya yang bisa kita kendalikan, yang kita bisa atur adalah respon kita terhadap orang lain, terhadap situasi. Karena hidup itu sedemikian nggak jelasnya gitu. Jadi kalau belakangan kan suka dibilang apa sih? Perubahan cepat gitu ya, VUCA gitu. Terus saya lihat, ih pengkhotbah udah ngomong dari zaman dulu, hidup itu VUCA gitu ya. Nggak, bukan sesuatu yang sangat fenomenal baru. Dari dulu, wisdom of the Bible already said that. Nah kemudian di pengkhotbah kan dikatakan gini, jika kehidupan tidak dapat dikendalikan, nah ini, nikmatilah apa yang engkau alami. Be present, istilahnya di konten-konten sekarang, be mindful. Kalau sekarang lagi bersama dengan your family, be mindful. Jangan lagi bersama keluarga tapi terus main gadget, ngobrol sama orang lain gitu. Nah nanti kalau Thomas mau menikah, banyak loh sekarang. Saya tuh kadang-kadang kalau konseling pernikahan, pasangan-pasangan yang barengan
mau tidur barengan tapi masing-masing main gadget. Sudah ndak ada lagi kemampuan untuk be there. Keluarga, anak, orang tua makan bareng masing-masing dengan gadgetnya. Gitu ya. Teman-teman ngumpul bareng, ngobrolnya paling cuma sebentar, habis itu foto-foto terus sibuk posting dengan gadgetnya. Gitu kan ya. Be present di setiap pengalaman, bahkan saya sering bilang kepada klien dan juga ke diri sendiri. Bahkan kalau engkau sedang diizinkan kehidupan mengalami kesedihan, ya rasakan saja kesedihan itu. Ketidaknyamanan misalnya, kesulitan, ya udah be present there. Jangan ditolak. Yang sering menjadi masalah psikologis adalah orang nggak mau terima. Nggak mau terima kalau sedang kehilangan. Nggak mau terima kalau sedang dikhianati misalnya. Terus lari kan? Lari ke yang lain, hiburan, lari ke aktivitas lain. Jadi denial. Memilih untuk tidak menghadapi. Avoidance. Nah, istilah-istilah itulah. Avoidance, denial, choose to disconnected, melarikan diri ke hal lain, dan sekarang itu kan pelarian paling gampang ya memang medsos ya. Lari aja ke medsos gitu. Nanti dapat apa? Menghasilkan dopamin yang deras sekali karena lihat yang lucu-lucu dan sebagainya. Tapi nggak mau menghadapi apa yang sebenarnya oleh kehidupan sedang diizinkan untuk dihadapi. Kegetiran, kekecewaan, kepedihan. Bahwa ternyata paket lengkap kehidupan tuh nggak cuma kebahagiaan gitu loh. Sama halnya emosi manusia itu ada marah, senang, sedih, jijik gitu ya, kecewa. Ya, life is come with one package gitu. Be there. Di setiap pengalaman, berelasilah dengan diri, dengan sesama, dan dengan alam. Lalu kemudian kalau Ayub tadi kan, Ayub kan kesimpulannya sampai terakhir saya juga baru nggak ya, iya ya, Ayub tidak pernah tahu loh kenapa dia diizinkan melewati itu. Dan dia juga tidak pernah tahu kenapa dikembalikan 2 kali lipat. Dan sometimes kita harus berterima bahwa ya udah sih, nggak perlu mencari penjelasan, dan itu nggak gampang. Semakin Anda pintar, semakin otak Anda akan nyari why gitu kan. Why me? Why him? Why her? You know, all the why gitu. Kita tuh curious gitu. Nah, jadi teman-teman, akhirnya ya kalau lihat dari 3 kitab wisdom ini ya, dan poin-poin yang tadi disampaikan gitu, bahwa ya this is life. Inilah kehidupan. Dan sebenarnya lewat Alkitab Tuhan, menurut saya dari 3 kitab wisdom ini, filosofinya jelas. Ya kehidupan itu datang dengan berbagai dimensi. Kita pasti akan mengalami kesedihan. Ada mungkin Pak, seperti kapan itu? 2 hari lalu ya, kemarin ya yang hujan gitu. Saya mesti ke Jababeka, itu rasanya mendorong mood, itu kan pagi mendung tuh, aduh rasanya pengen ngantuk aja gitu ya. Itu, but sometimes just take it. Sometimes pagi hari Anda berangkat kerja dengan gaspol gitu, bersukacita. Sometimes kamu harus memaksa diri keluar dari selimut dan mungkin dengan mood yang tidak optimal, tapi you have to go, then you have to go. You know, like saya berpikir sometimes ekspektasi kita loh. Ekspektasi kita itu yang mesti kita set secara realistis. Gitu ya. Ekspektasi kita yang mesti kita set secara realistis supaya kita bisa menjalani kehidupan, be present in our life, terkoneksi dengan diri kita bisa merasakan semua emosi yang memang diizinkan untuk kita rasakan. Roma 8:28, Allah turut bekerja dalam segala perkara gitu ya. Ya sudah, apapun yang harus kita lalui, mau itu kebahagiaan, hal yang menyenangkan, mau itu beban, mau itu masalah, just be it. Jalani, gitu ya. Jalani. Karena ya memang inilah kehidupan, gitu. Nah, kalau menyadari hal itu teman-teman, maka sekali lagi kesimpulan saya adalah
Jangan pernah disconnected dengan diri kita. Artinya kalau kita pakai ayat mengikut Kristus menyangkal diri itu bukan berarti Anda nggak connect sama diri, justru harus sangat connect. Justru harus sangat connect dan menerima bahwa peristiwa-peristiwa dalam kehidupan itu tidak bisa kita kendalikan. Kita maunya yang bagus-bagus. Tapi tadi ya divisualisasi bagus banget tuh yang kayaknya tuh random loh. Kayak Anda tahu tadi yang koin jatuh, orang baik juga bisa bangkrut. Orang jahat bisa. Siapa kemarin yang kesel lihat apa video anggota DPR ketika gaji naik joget-joget gitu kan? Kesel kan? Terus mau apa? That's life gitu. That's life. Kalau ada dokter neuroscience Indonesia tuh yang Dokter Yu Hasan tuh bilang gini, kalau mau mengejar keadilan, harganya terlalu mahal. Bener juga sih. Dia kan Dokter Yu Hasan kalau Anda pernah tahu itu one of neuroscience Indonesia dan dia autis. Dia ngomong dia autis high function. Jadi dia melihat apa-apa tuh hitam putih aja. Dia bilang, kalau mau mengejar keadilan nggak mungkin ada di kehidupan ini. Kadang-kadang ya teman-teman, orang-orang dengan autism, spektrum autism yang high function, itu membuat kita jujur. Karena dia akan mengatakan apa adanya. Karena orang dengan spektrum itu nggak basa-basi. Yang kadang-kadang orang yang kayak kita yang tipikal, yang normal tuh nggak bisa terima gitu. Kok gitu sih? Gitu. Lah padahal emang iya. Kenyataannya, there is no justice in this world, gitu kan. Ketidakadilan itu akan selalu menjadi bagian dari kehidupan manusia. Gitu. So, pemahaman saya teman-teman, mengikut Kristus itu justru membutuhkan kita always connected dengan diri sendiri. Bukan self love yang egois ya. Ini kan kata self love itu seringkali kemudian dimaknainya keliru. Oh, kalau kita self love berarti kita berfokus pada diri sendiri, berarti kita egois. Entar dulu. Nggak gitu juga konsepnya. Kan kasihlah sama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. First yang harus dilakukan adalah connected with yourself. Apapun itu. Siapapun dirimu itu. Nanti teman-teman boleh menggali dengan pertanyaannya, karena saya tahu ini masih abstrak banget. Mungkin kalau Lia yang belajar psikologi gampang nangkep, tapi kalau yang nggak belajar psikologi agak susah. Nggak semua orang itu connected sama dirinya. Seringkali kita lari dari diri kita sendiri. Menyibukkan diri dengan berbagai hal. Dari hal yang kelihatannya positif, karir. Jadi gini, kalau Anda lihat ada orang yang sukses banget gitu ya, berhasil apa, belum tentu loh dia itu connected dengan dirinya. Karena bisa jadi pencapaian-pencapaian dia dalam bidang apapun, itu adalah bentuk pelariannya. Makanya kalau Alkitab bilang hati manusia licik, saya sangat setuju. Sometimes untuk menjadi jujur dengan diri sendiri itu butuh proses dalam, refleksi. Nah, memunculkan diri yang otentik. Nah, ini kan PR banget ya. Nah, ini saya masuk dengan neuroscience ya, teman-teman ya. Kan pertanyaan saya waktu merenungkan ikut Yesus menyangkal diri, mengikuti Yesus tuh konkretnya apa? Belakangan saya tuh kalau dengar khotbah atau baca firman selalu, oke, konkretnya apa? Kalau hanya sampai pada jargon, bisa salah kaprah. Nah, at least perspektif yang saya punya dari psikologi secara spesifik pada neuroscience. Mengikut Kristus di zaman ini, itu kita mesti sadar diri. Diri kita punya apa? Satu, neuroscience bilang gini, diri kita itu punya otak logis, otak moral di belakang jidat ini, prefrontal cortex. Mengambil keputusan, pertimbangan moral, kontrol diri, regulasi diri. Lalu di bawahnya, di tengah tuh ada otak limbik. Otak limbik itu otak emosi. Impulsif, bereaksi cepat. Jadi pemahaman saya, menyangkal diri itu artinya berlatih menggunakan, mematangkan prefrontal cortex untuk dia memimpin otak limbik, otak emosi. Bahasa gampangnya, jangan reaktif. Apa-apa dipikir dulu. Itu menyangkal diri. Gitu. Itu menyangkal diri. Melatih diri untuk
Kalau saya memahami Roma 12 ayat 2, berubahlah oleh pembaruan budi dalam bahasa neuroscience, berubahlah prefrontal korteksmu. Matangkan prefrontal korteksmu supaya dalam bersikap, bertindak itu tidak impulsif, tidak reaktif. Tapi apapun emosi yang dirasakan dipikirin dulu gitu. Harus dimunculkan seperti apa? Harus direspon seperti apa? Itu hal pertama. Kedua, mengikut Kristus itu kan selalu mengalami perubahan hidup. Kalau di kitab Injil itu, kenakanlah manusia baru. Nah, neuroscience memberitahu kita sebuah konsep neuroplasticity. Otak kita itu bisa berubah lewat kebiasaan berulang. Unlearn dan relearn. Membentuk jalur-jalur syaraf baru. Simple, misalnya. Tuhan kan mau kita sehat ya. Terbiasa makan malam karbonya banyak, misalnya. Nasi goreng, mie goreng, martabak gitu. Terus ada kalau orang bilang gini, aduh Kak, saya kalau nggak makan nasi tuh nggak bisa. Itu karena selama ini terbiasa kan. Tapi kalau mau unlearn, bisa. Aduh Kak, nggak biasa olahraga. Ya udahlah. Nggak. Orang itu bisa karena biasa. Apalagi, aduh nggak biasa bangun pagi. Banyak deh pokoknya. Gitu ya. Tapi menyangkal diri, kalau dalam perspektif saya, menyadari kebiasaan-kebiasaan buruk kita apa? Kebiasaan-kebiasaan yang tidak sesuai dengan moral umum, lalu juga dengan apa ajaran Tuhan. Ya itu yang dirubah. Dan setiap kita itu pasti punya PR, teman-teman. Karena gini loh, kita kenal firman, belajar firman mungkin di usia-usia yang macam-macam ya, ada yang dari kecil, ada yang dari remaja, ada yang sudah dewasa. Bayangkan, misalnya Anda sungguh-sungguh belajar firman, let's say lah, baru 15-16, usia 15-16 tahun. Nah, 0 sampai 15, Anda itu kan terkondisi mengikuti bagaimana your family dan lingkungan terdekatmu menjalankan kehidupan. Yang kemungkinan itu perlu di-unlearn kan, perlu dirubah. Makanya saya lebih setuju begini, we are work in progress. Kita itu suatu karya yang sedang terus dirubah, sedang terus dikerjakan. Dan yang bisa mengubah adalah kesadaran kita untuk tahu siapa diri kita. Yang paling ngerti diri kita tuh ya diri kita, teman-teman. Yang kita bisa ngerti betul dan jujur betul ya diri kita. Apalagi mengikut Kristus. Ini kaitannya dengan digitalisasi ya. Kalau baca berita 2 hari lalu beredar tuh speech-nya Perdana Menteri Singapura kan, yang bilang jangan jadikan gadget sebagai pengganti pengasuh anak. Oh itu viral tuh ya. Terus kayaknya dia juga ngomong soal bagaimana bahaya AI. Belakangan sudah mulai muncul kan, scan MRI otak orang yang selalu menggunakan ChatGPT. Lama-lama otaknya kayak tidak banyak bekerja karena terlalu mudah gitu. Dunia digitalisasi itu dunia yang penuh dengan dopamine hits instan. Scrolling. Itu membuat kita betah berlama-lama. Nah, latih otak kita untuk tidak games, YouTube, you name it lah, semua yang ada di aplikasi digital. Itu membuat otak kita tuh jadi kepengennya instan. Dan ini sudah sangat terasa di adik-adik kita ya, yang SMP. Oh, kemarin saya bawain sesi di anak SMP. Setengah mati itu mengontrol atensi mereka. Setengah mati itu 250 anak SMP. Kasih sesi 1,5 jam, capeknya luar biasa. Karena mereka memang nggak bisa meregulasi diri. 10 menit udah ngomong lagi, ntar diingetin lagi, ayo attention, ngomong lagi, gitu. So easy to distracted.
apalagi yang SD. Nah, the world dengan digitalisasi itu sistem dopaminnya tuh luar biasa, dopamin hits instannya luar biasa. Makanya menyangkal diri adalah dengan melatih diri Anda untuk menikmati proses jangka panjang. Apa misalnya? Tetap in relationship with your family meskipun your family itu menyebalkan gitu. Entah brothermu, entah parentsmu. Karena you cannot change people instantly kan. Stay together dalam komunitas home yang mungkin rupa-rupa ya, ada yang cocok, ada yang nggak cocok. Nah, sekarang tuh kan orang seringkali kalau udah nggak cocok kabur. Cancel gitu kan. Kalau udah nggak cocok kabur. Apalagi misalnya, salah satu pemaknaan saya kenapa sampai hari ini tetap mempertahankan kebiasaan olahraga, karena olahraga tuh proses, teman-teman. Nggak ada instan-instannya sama sekali. Mau udah olahraga, saya udah rutin olahraga hampir 7 tahun nanti September. Tetap aja ada momen-momen di mana rasanya tadi pagi saya olahraga itu rasanya nafas pendek banget. Mungkin karena capek. Jadi sometimes tubuh kita tidak terlalu fit. Lalu ketika satu sesi yang biasanya enteng, kemudian terasa jadi nafasnya tuh kayak nggak kuat. But it's okay. Mau kapok atau besok mau tetap olahraga lagi? Kan pertanyaannya gitu. Itu personally cara saya untuk melatih diri setia pada proses tuh buat saya dengan olahraga. Karena olahraga itu ya memang nggak menyenangkan. Kalau mau jujur, gitu. Harus bersakit-sakit dahulu, baru nanti dapat hits dopaminnya. Dibanding scrolling, langsung dapat hits dopamin kan. Tapi kalau Anda olahraga, nggak enak dulu, capek dulu, sakit dulu, baru nanti dapat happiness-nya. Gitu. In many ways. Lalu yang terakhir, kita perlu sadari bahwa di dalam susunan syaraf kita tuh ada mirror neurons. Jadi manusia belajar dengan cara meniru. Nah, menyangkal diri artinya, kalau buat saya, ya pilih betul siapa yang ingin Anda izinkan mempengaruhi diri Anda. Kalau buat saya, siapa yang saya follow di Instagram, siapa yang saya follow di Facebook, siapa yang saya dengarkan YouTube-nya, itu selektif. Film apa yang saya tonton, milih di Netflix, itu juga selektif. Karena apa yang kita feeding di mirror neurons kita, itu yang akan menentukan perilaku sikap kita akan mengarah kemana. Jadi kalau ada yang pepatah bilang, tunjukkan kepada saya buku yang kamu baca, teman-teman yang kamu bergaul, saya akan katakan kepadamu siapa kamu. Ya nggak salah juga. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik, ya nggak salah juga. Memang begitu. Makanya saya tadi bilang, kenali diri kita. Nah, ini satu angle aja ya teman-teman, angle neuroscience. Diri kita punya prefrontal cortex, punya limbic system, otak kita punya plastisitas, kemampuan untuk terus belajar sepanjang hayat. Kimia otak kita punya dopamin system, sadari betul. Jangan merasa, oh aku nggak adiktif. Wih, jangankan anak-anak, kita yang orang dewasa ini juga sangat bisa adiktif. Gitu loh, dengan gadget, dengan aplikasi, dan semuanya. Dan kita punya mirror neurons. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, ya kita akan jadi begitu. So, itu yang saya renungkan ya, teman-teman. Saya coba sarikan gitu supaya lebih konkret. Saya kira sudah bukan level lah menyangkal diri itu kayak nggak merokok gitu. Itu udah levelnya dulu lah itu. You have to know yourself, connected with yourself, diri otentikmu, jangan ikut-ikutan orang. Saya tuh membayangkan kalau kita jadi orang Kristen yang kayak gini ya. Mau nanti pemimpin Kristen atau pemimpin agama manapun mengecewakan, Anda tuh jalan terus. Anda nggak akan goyah atau patah hanya karena kecewa sama orang gitu. Nah itu sering terjadi ya, kecewa sama pemimpin, kecewa sama pendeta gitu, terus
Enggak lah, kalau kita mengikut Kristus, kita akan menyadari bahwa ya pendeta juga manusia gitu istilahnya tuh ya. Pemimpin juga manusia gitu. Dan Anda tidak akan mengkultuskan siapapun. Anda akan jalani hidup ini dengan sebuah interdependensi ya, bukan independen, interdependensi. Anda independen sebagai diri sendiri, tapi Anda juga tahu bahwa Anda butuh relationship with another gitu. Dan Anda akan merangkul setiap dimensi apapun. Not just happiness, tapi juga failure, challenge, disappointment, sadness. Ya itu jadi paket lengkap dalam kehidupan. Oke, kira-kira begitu. Mari kita berdiskusi. Masih ada waktu. Silakan. Kakak Lianita kah yang mau memoderasi? Oke, sip teman-teman. Sebelum kita sambil memikirkan dan meresap